Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru hebat. Bersama saya, Evelyn Elinawati Warwu, calon guru penggerak dari SMA 10 Taruna Andalan, Angkatan 11 Kabupaten Pelalawan. Nah, kali ini saya akan memaparkan kesimpulan saya pada bagian koneksi antar materi dari modul-modul yang telah dipelajari sebelumnya, serta menjelaskan pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Baik Bapak Ibu, sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid, di mana pembelajaran ini adalah bentuk konsekuensi dari kelas yang dipenuhi dengan murid yang memiliki keragaman, di mana kita tahu bahwa murid-murid kita ini memiliki keunikan masing-masing. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, gaya belajarnya juga berbeda, serta minatnya juga berbeda. Untuk itu, bagaimana kita sebagai guru dapat mengelola kelas dan menjawab keragaman siswa tadi melalui pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kebutuhan belajar murid yang kita tahu dapat kita ukur dengan 3 cara. Yang pertama adalah readiness atau kesiapan belajar siswa. Nah, kesiapan belajar siswa ini dapat kita ukur dengan menggunakan pra-assessment atau assessment awal. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana siswa tersebut bisa memahami atau sejauh mana mereka sudah memahami materi yang diberikan. Kemudian yang kedua adalah minat belajar siswa. Nah, seperti yang tadi kita sudah tahu bahwa ternyata siswa-siswi kita itu memiliki berasal dari latar belakang yang berbeda. Maka minat mereka juga dibentuk dari lingkungan mereka berada, dan ini menciptakan sesuatu yang menyebabkan siswa memiliki passion yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengukur kebutuhan belajar murid dari segi profil pelajarnya. Nah, dari segi profil pelajar ini bisa kita ukur dengan yang pertama gaya belajar yang terdiri dari gaya belajar auditorial, gaya belajar kinestetik, gaya belajar visual. Nah, selain gaya belajar juga bisa kita lihat dari lingkungannya. Nah, kita bisa melihat bagaimana lingkungan tempat tinggal dari siswa tersebut, bagaimana mereka biasanya pola hidup mereka seperti apa, budaya mereka apa, latar belakang budaya. Dan yang terakhir, kita juga bisa melihat kecerdasan siswa yang mereka masing-masing sudah memiliki bakat tertentu. Misalnya kecerdasan yang bersifat natural atau alam gitu. Atau misalnya ada murid kita yang memiliki kecerdasan hanya dari segi tulisan. Kemudian ada juga siswa yang memiliki kecerdasan intrapersonal atau di dalam dirinya. Kemudian ada juga kecerdasan siswa yang secara numerikal atau logika matematika. Dan masih banyak lagi jenis-jenis kecerdasan lainnya. Selanjutnya, strategi atau jenis diferensiasi yang dapat kita lakukan itu dibagi menjadi 3 jenis diferensiasi. Nah, yang pertama adalah diferensiasi konten. Nah, di sini kita bisa memvariasikan atau memberikan diferensiasi dengan materi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kita bisa melihat kebutuhan murid dari segi apakah siswa tersebut membutuhkan benda-benda yang konkret untuk belajar. Atau misalnya mereka tidak membutuhkannya lagi, misalnya mereka sudah bisa mengenali objek dengan cara yang abstrak misalnya. Nah, dengan keadaan seperti ini kita bisa menyesuaikan kebutuhan murid tersebut terhadap konten yang akan kita berikan. Konten yang dimaksud di sini adalah materi yang akan kita berikan. Nah, sebagai contoh tadi siswa yang memiliki kebutuhan harus mempelajari benda-benda yang konkret, kita bisa menyajikan materi dalam bentuk benda-benda yang konkret. Misalnya saya guru biologi, saya bisa menampilkan talkshow atau benda-benda praktikum di dalam kelas sehingga siswa tersebut dapat memiliki atau mendapatkan pengalaman langsung.
Kemudian untuk siswa yang memiliki pengalaman yang abstrak, kita bisa memberikan mereka semacam studi kasus atau permasalahan tertentu terkait dengan materi pembelajaran yang akan kita capai. Nah, jenis diferensiasi yang kedua yaitu diferensiasi proses. Nah, diferensiasi proses ini bisa kita ukur dari cara belajar siswa atau kemampuan akademiknya. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan membagi siswa tersebut berdasarkan jenjang pengetahuannya. Nah, jenjang pengetahuan itu bisa kita dapati datanya dari asesmen formatif. Nah, ketika Bapak Ibu bisa memberikan semacam kuis atau pertanyaan kepada siswa, kita bisa melihat siswa yang mana yang sudah bisa menjawab dan yang mana yang masih membutuhkan dukungan atau membutuhkan bantuan untuk menjawab pertanyaan. Nah, yang lain cara diferensiasi proses juga bisa kita lakukan dengan memvariasikan cara belajar siswa berdasarkan gaya belajarnya. Misalnya, siswa dengan gaya belajar visual, kinestetik, atau auditorial. Nah, siswa yang dominan terhadap gaya belajar visual, kita bisa menyajikan semacam PPT, atau gambar, atau flowchart, dan lain-lain. Nah, untuk siswa dengan gaya belajar auditorial, bisa kita berikan dalam bentuk video atau audio yang berisi penjelasan tentang materi. Kemudian yang ketiga adalah untuk siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik, kita bisa memberikan atau memfasilitasi mereka dengan praktikum atau langsung praktek tentang pelajaran. Nah, dari ketiga jenis gaya belajar ini, proses yang mereka lakukan itu harus mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita berikan sebelumnya. Nah, kemudian jenis diferensiasi yang terakhir yaitu diferensiasi produk. Nah, diferensiasi produk ini bisa kita lakukan sebagai contoh, kita bisa menjawab kebutuhan murid berdasarkan minatnya. Misalnya, siswa bisa kita berikan kebebasan untuk memilih jenis produk apa yang akan mereka hasilkan. Jenis produknya bisa kita fasilitasi, kita bisa kasih contoh kepada siswa supaya mereka bisa mendapatkan model apa yang mau mereka buat. Nah, produk yang akan mereka hasilkan ini harus bersifat tangible. Tangible ini artinya harus ada wujudnya, dan produk yang akan dihasilkan siswa itu akan dimasukkan ke dalam portofolio siswa. Dan ini juga termasuk teknik atau strategi berdiferensiasi. Nah, Bapak Ibu, mari kita kaitkan materi-materi yang tadi saya jabarkan dengan modul-modul yang telah kita pelajari, yang sudah saya pelajari sebelumnya. Nah, apa saja keterkaitan, apakah ada keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lainnya? Tentu saja ada. Nah, untuk modul yang pertama, kita kaitkan dengan pendidikan berdasarkan filosofinya Bapak Ki Hajar Dewantara. Untuk modul 1.1, di sini kita bisa melihat bahwa ternyata Bapak Ki Hajar Dewantara itu meminta agar pendidikan itu memusatkan perhatiannya kepada siswa atau pendidikan yang berorientasi kepada peserta didik. Hal ini juga bisa kita dapatkan pada saat pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid, sehingga setiap pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu berpihak kepada siswa atau berorientasi kepada siswa. Nah, yang kedua adalah modul 1.2. Nah, apa saja kaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak? Kita tahu ternyata nilai guru penggerak salah satunya adalah berpihak kepada murid. Hal ini sudah terjawab pada model pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian peran guru penggerak juga adalah salah satunya sebagai pemimpin pembelajaran. Maka seorang guru penggerak itu diharuskan mampu mengelola kelas dengan teknik pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Nah, kita tahu ternyata di dalam visi guru penggerak itu harus berorientasi kepada murid. Nah, sebagai contoh, visi saya di sini adalah
mewujudkan peserta didik yang berkarakter unggul dan berprestasi, serta mampu bekerja sama positif sebagai fondasi hidup untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, untuk itu kita bisa tahu bahwa ternyata untuk mencapai peserta didik yang tadi kita inginkan atau kita mau wujudkan, kita harus melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk menjawab kebutuhan murid. Dan kaitan yang terakhir dengan budaya positif ini menurut saya yang paling berkaitan, karena pembelajaran berdiferensiasi salah satunya didukung oleh lingkungan yang memang di dalamnya ada sistem atau learning community. Nah, learning community ini hanya dapat dibangun ketika siswa di dalam kelas atau lingkungan belajar siswa berada itu menggambarkan atau menggambarkan suasana belajar yang memang menjurus kepada belajar sepanjang hayat. Nah, di dalam kelas saya juga sebagai guru sering sekali memberikan motivasi kepada murid untuk melihat bahwa ternyata perbedaan yang ada di dalam kelas itu tidak dijadikan sebagai suatu hal yang menjadi kelemahan kita. Ternyata perbedaan itu bisa kita jadikan sebagai kekuatan. Dengan kata lain, di dalam kelas kita bisa memberikan atau menciptakan lingkungan yang positif kepada siswa sehingga terciptalah lingkungan yang bisa menjawab pembelajaran berdiferensiasi tadi. Nah, itu saja pemaparan dari saya, hasil dari koneksi antar materi berdasarkan pemahaman saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau materi yang kurang, mohon masukannya Bapak Ibu. Sekian pemaparan dari saya. Semangat belajar, guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.